Sesungguhnya Tuhanmu Allah Azza wa Ala benar-benar mengawasi kita. Berarti kita semua ini adalah makhluk orang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pengawasan ini berbeda dengan pengawasan makhluk terhadap makhluknya. Kalau makhluk dengan makhluknya kita diawasi oleh manusia, boleh jadi banyak kesempatan dan ruang kita untuk bersembunyi sehingga kita tidak mudah untuk diketahui. Tetapi kita diawasi oleh Allah Sang Pencipta kita, Rabbul Alamin. Bagaimanapun hebatnya kita memiliki strategi untuk bersembunyi, untuk menyembunyikan sebuah aib, dosa dan kesalahan kita. Jangankan orang lain, pasangan hidup kita saja misalnya tidak diberitahu tentang dosa kita. Anak keturunan kita tidak diinformasikan tentang dosa dan kesalahan kita. Tetapi ingatlah wargi, walaupun orang-orang di sekitar kita tidak mengetahui dosa, tidak mengetahui perilaku dan apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari, berbuat imankah dengan amal soleh, berbuat dosakah dengan maksiat. Walaupun orang sekitar kita tidak tahu, tapi diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasimu yang mulia di sisi Allah. Artinya malaikat ini taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua malaikat ini kata Allah yang mencatat amal perbuatanmu. Sungguh mereka mengetahui, yaitu para malaikat, apa yang kamu kerjakan. Ini dua superkomputer yang bermerek Raqib dan Atid. CCTV yang super canggih. Selama ini ternyata wargi kita adalah ODP, orang dalam pengawasan dua malaikat. Yang satu disimpan di sebelah kanan, yang satu disimpan oleh Allah di sebelah kiri. Dua pengawas ini dari setiap makhluk bernama Raqib dan Atid. Raqib pencatat amal kebaikan, Atid pencatat amal keburukan. Apabila kita melakukan keburukan, apabila kita melakukan perbuatan dosa, maka secara refleks langsung mencatat perbuatan dosa dan maksiat kita. Begitu juga sama halnya apabila kita melakukan amal kebaikan, amal saleh, maka malaikat sebelah kanan yang bermerek Raqib akan mencatat tanpa diperintah. Dan dua malaikat ini wargi dahlia yang mengawasi kita, awas, tidak pernah berkhianat kepada Allah. Artinya sekecil apapun dosa kita akan dicatat. Sekecil apapun amal kebaikan kita tidak akan luput dari catatan dua malaikat ini wargi dahlia. Dua malaikat ini siang malam senantiasa berada di samping kita. Kenapa Allah Rabbul Alamin menyiapkan dua malaikat ini, yang satu di tangan kanan yang bermerek Raqib, yang satu disimpan di sebelah kiri yang namanya Atid? Apakah Allah tidak mampu untuk mengawasinya? Wah, bukan mampu lagi, Allah Maha Kuasa wargi dahlia. Allah mengutus dua malaikat untuk mencatat amal kebaikan dan amal buruk kita. Selama kita berada di alam dunia, tujuannya tiada lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah telah menguji di antara kalian, di antara kita, siapa yang paling baik amalnya. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan yang bernama fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan atau amal saleh. Bagi orang-orang yang beriman, adanya dua malaikat ini, terutama malaikat raqib, mereka dengan bersusah payah, bersemangat, mendorong dirinya untuk melakukan amal kebaikan dengan amal saleh. Kenapa? Karena akan dicatat oleh malaikat. Dan hebatnya ini wargi dahlia, catatan amal kebaikan dengan catatan amal keburukan akan berbeda wargi. Kenapa? Inilah rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jalla. Disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita, ketika seorang hamba melakukan amal kebaikan, maka niat saja amal dengan amal kebaikan sudah ditulis dengan satu kebaikan. Apabila niat kebaikan itu diwujudkan dengan amal soleh, maka akan dikalikan satu kebaikan dikali 10, dikali 70, dikali 700, sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Tetapi berbeda dengan perbuatan buruk yang ingin dilakukan oleh manusia. Apabila berniat untuk melakukan dosa, maka belum ditulis sebuah keburukan dan sebuah dosa sampai dia melakukan dan mewujudkan keburukan itu wargi dahlia. Maka dari itu, ini kesempatan dalam pengawasan ini. Biasanya nih warga dahlia, kalau misalkan ada orang yang ada dalam pengawasan pihak kepolisian, pengadilan, atau pihak yang berwenang, diawasi orang ini, maka setidaknya dia dijegal untuk keluar negeri. Perilakunya, kegiatannya disorot, dipantau sedemikian ketatnya, kemana-mana diikuti. Biasanya kalau orang bermasalah itu begitu, kemana saja diikuti, ke pasar dipantau dengan, tentunya dengan pasukan-pasukan yang dia tidak ketahui, dengan intel-intel wargi dahlia. Itu manusia diawasi dengan super ketat, apalagi kita wargi dahlia. Yang membuat pengawasan itu bukan orang, bukan jin, tapi Allah sendiri yang memberikan sebuah tugas kepada malaikat yang taat terhadap perintah Allah, tidak pernah berkhianat terhadap perintah Allah untuk mencatat amal baik dan buruknya dalam diri kita wargi dahlia. Maka bagaimana solusi kita wargi? Ketika kita mengetahui bahwa kita diawasi oleh dua malaikat raqib dan atid, maka tumbuhkanlah kesemangatan kita untuk condong ke sebelah kanan dalam artian kita melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh. Kenapa? Biar catatan malaikat raqib sibuk untuk mencatat amal kebaikan kita. Ketika kita melakukan keburukan, maka tentunya diharapkan kita mampu mengeremnya. Kenapa? Karena keburukan itu akan terekam dengan baik, tercatat dengan sempurna, dan akan diminta pertanggungjawaban dan dibuka kelak di hari akhirat nanti. Sekecil apapun yang kita perbuat, dosa maupun amal soleh, akan tercatat dalam kitab catatan amal kehidupan kita. Dan catatan itu wargi nantinya akan dibuka kelak di yaumil hisab di hadapan Allah tabarakallahu ta'ala. Jadi kitab suci ini, bukan kitab suci, kitab catatan kehidupan kita wargi dahlia, baik dan buruknya itu akan menjadi sebuah penentu bagi orang, apakah dia menjadi orang yang mendapatkan ridha Allah, menjadi hamba Allah ahli surga, atau sebaliknya mereka yang menjadi orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah masuk ke dalam neraka. Dan itu ditentukan hari ini wargi.
Kita mau ke surga, kita mau ke neraka, hari ini kita tentukan. Di dalam Al-Quran pun dengan jelas kok Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa surga ini, untuk menuju surga jalannya itu penuh dengan ranjau, penuh dengan apa? Penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian yang berat. Rasa malas, keengganan beribadah atau futur beribadah itu menghiasi perjalanan kehidupan kita untuk menuju surga. Tetapi berbeda apabila kita menuju jalan ke neraka, pastinya jalannya begitu lebar, penuh dengan aneka warna macam bunga yang indah semerbak mewangi. Tujuannya apa? Untuk menggoda manusia mengikuti hawa nafsunya. Wargi dahlia ikhtifidin azzakumullah. Buku catatan amal kegiatan kita dari yang sekecil-kecilnya sampai pada yang sebesar-besarnya kelak disuruh dibuka. Kelak disuruh dibuka oleh siapa? Oleh siapa? Oleh kita. Catatan buruk baiknya kita disodorkan ini karena surga dan neraka menjadi pilihan kita hari ini. Kalau kita bersemangat beribadah, insya Allah surga bagiannya. Tapi kalau kita malas beribadah, justru malas berbuat maksiat, maka bersiap-siaplah wargi untuk apa? Untuk berdiam diri di tempat yang penuh dengan kehinaan dan siksaan azab dari Allah Azza wa Jalla. Hari ini tuh nggak bisa kelak di akhirat menentukan saya mau ke surga, nggak bisa. Hari ini ditentukannya. Allah siapkan dua pilihan, surga, neraka. Berarti sama dengan memberikan pilihan juga kepada kita, wargi dahlia, mau surga, mau neraka. Pasti jawabannya semua sama, pengen ke surga. Baik, kalau pengen ke surga, wujudkan keinginan kita masuk ke dalam surga dengan apa? Dengan password, dengan cara dan tiket yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Apa tiketnya? Amal soleh. Apa tiketnya? Kebajikan. Apa tiketnya? Taat terhadap perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu berat Pak, betul. Ini adalah ujian dari Allah. Ahsanu amala, akan menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Tapi kalau kita memilih beribadah malas, melaksanakan amal soleh ditunda-tunda dengan alasan saya masih muda, alasan saya sibuk mencari nafkah keluarga sehingga tidak sempat beribadah kepada Allah, maka itu menunjukkan pilihan kita. Siap-siaplah menjadi ahli neraka dan duduk di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Wargi dahlia rahmanillahi wa iyyakum. Sekali lagi hari ini di alam dunia ini menjadi pilihan bagi kita. Surgakah tempat kita pulang atau neraka menjadi bagian pilihan kita? Semua ini wargi dahlia kembali kepada diri kita. Allah semua sudah berikan informasi dalam Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berada dalam pengawasan, tapi anehnya, ini aneh wargi dahlia. Catatan amal kehidupan kita yang melakukan baik dan buruknya. Bahkan kita tersenyum melakukan amal kebaikan, begitu juga kadangkala kita tertawa dalam melakukan maksiat. Kadangkala kita menangis, rindu bertemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Sang Khalik. Di sisi lain pun kita enggan pulang ke pangkuan Allah. Kenapa? Karena kita tidak percaya adanya akhirat, atau bahkan karena tidak terpanggil keimanannya, dimatikan, dikeraskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku catatan ini kelak di hari kiamat disuruh dibuka oleh Allah. Buka, kata Allah. Ini catatan amalmu. Buka. Apa yang terjadi wargi dahlia? Apa yang terjadi? Di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan banyak manusia yang enggan untuk membuka catatan itu. Buka, kata Allah. Ini catatan amal kebaikanmu dari sejak kau terlahir ke alam dunia sampai meninggalkan alam dunia itu. Buka, ini catatan amalmu.
bergetar wargi dahlia. Diri kita bergetar dengan penuh rasa takut yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Rasa khawatir yang menggeragoti jantung kita, hati kita berdebar di hadapan Sang Holik Allah Tabarakallah Ta'ala. Di hadapannya juga ada buku catatan amal kebaikan dan amal buruk kita. Maka kata Allah, suruh buka amal, buka kitab dari perbuatan dia selama di dunia ini. Disuruh dibuka. Bukankah yang menulis itu dirimu wahai manusia, kata Allah? Bukankah amal kebaikan yang kau lakukan sama dengan kau menulis amal kebaikan? Ketika kau juga melakukan amal keburukan sama dengan kau menulis amal keburukan, buka sekarang. Mereka enggan untuk membukanya, khawatir, rasa takut bercampur dengan apa? Kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan yang berkecamuk di dalam dirinya. Takut-takut dibuka, ternyata banyak nilai rapotnya merah. Takut dan khawatir begitu dibuka, ternyata amal kebaikannya lebih kecil daripada amal keburukannya. Takut dari siksaan Allah, takut dari azab Allah. Ini bingung kan? Kita melakukan perbuatan dosa kadangkala bangga, kita melakukan amal keburukan bangga dengan tulisan-tulisan malaikat atid yang menulis keburukan kita. Kenapa ketika dibuka kita enggan membukanya? Malukah kita? Kalau itu malu, Ustaz, saya malu. Kenapa ketika melakukan perbuatan dosanya kita tidak pernah malu kepada Allah? Astagfirullahaladzim. Kita malu untuk membuka catatan amal kelak di hari kiamat. Tetapi kenapa ketika kita melakukan amal keburukan, amal maksiat, dosa, kita tidak malu? Padahal kita menjadi ODP, orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan. Kenapa kita tidak bangga apabila kita membuka catatan amal keburukan, sebagaimana kita pun bangga dengan amal kebaikan yang kita kerjakan? Tapi terkadang kita khawatir, kita pun enggan untuk membuka amal keburukan kita. Dikhawatirkan keburukan kita lebih banyak, lebih besar daripada amal kebaikan kita wargi dahlia. Allahu Akbar. Terkadang ketika melakukan maksiat maka kita senyum, ya. Betul tidak ini teh? Betul. Pesta. Kumpul dengan besti-besti dengan teman-teman, minuman keras, jadi kebanggaan, pergaulan bebas. Bari diiringi dengan musik-musik yang menggiurkan, melupakan dan melalaikan ingat kepada Allah. Kamu ketawa ketika melakukan dosa. Secara langsung malaikat atid menulis keburukan. Buka sekarang, kata Allah. Tuh lihat. Ini adalah hasil pekerjaanmu, kata Allah. Buka. Dibuka catatannya. Berem semuanya warga dahlia. Udah alamat. Seret dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah warga dahlia, ini keadaan kita. Maka kalau sudah tersadarkan dengan firman Allah ini, kemudian kita menyadari, ya Allah, betapa banyak dosa dan kesalahan kita yang lalu, Ustaz. Jangankan wargi dahlia, boleh jadi dosa yang kami miliki, yang saya punya jauh lebih besar daripada wargi. Ya, bagaimana cara menutupi keburukan kita? Amanat Nabi SAW kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Maka iringi kebaikan, iringi keburukan kita dengan kebaikan, iringi dosa kita dengan amal soleh. Mumpung masih ada waktu, mumpung selagi ada kesempatan bagi kita, ini tuh informasi dari Allah, kebaikan dari Allah untuk kita loh warga dahlia. Demi Allah, tanpa ada orang yang mengirim quote video ke saya, nggak akan datang ODP ini. Karena ada orang yang memberikan informasi ODP, Masya Allah, ini informasi yang hebat yang datang dari Allah dengan tujuan untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik untuk kita. Allah tak ingin membuat kita baik, Allah tak ingin membuat kita selamat, Allah tak ingin membuat kita bahagia. Dengan diingatkan, awas ya Andi, awas ya Apul, awas ya Fulan, awas ya Fulana, kamu adalah ODP, orang dalam pengawasan Allah.
berhati-hatilah dalam bertindak, bijaklah dalam melaksanakan aktivitas, terukur dalam mengambil keputusan sehingga hidup kita menjadi aman, damai dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Barakallah. Jazakallah Ustaz, terima kasih, alhamdulillah. Oh, DP, orang dalam pengawasan, kita semua pemerannya Wargi Dahlia yang senantiasa disorot oleh CCTV-nya Allah. Kalau CCTV manusia mungkin satu, sebelah sana satu, sebelah sini. Kita mah kanan kiri. Wah. Pas buka catatannya malu di depan Allah. Ya Allah. Mau sebutkeun rapotnya. Sieun. Subhanallah. Subhanallah. Kita harus jeda dulu Wargi Dahlia ya. Berhentilah yang makan sahur. Berhenti dulu, berhenti sudah yang sudah makan sahur. Waktu subuh telah memasuki Bandung dan sekitarnya. Saatnya kita melaksanakan sholat subuh. Kita akan jeda dulu acara kita Wargi Dahlia. Setelah sholat subuh kita akan lanjutkan acara ini. Maka tetaplah di Hikmah Fajar Dahlia FM.